Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kesyukuran kita, kalimat alhamdulillah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terhitung, kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Angkati nalai Allah taala atau yang bersifat syukur di babnya menang, sehingga Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah tidak pernah berhenti menyalurkan nikmatnya semua kepada kita. Ada dua nikmat yang sangat penting kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua nikmat ini seandainya salah satunya kita tidak miliki, maka kita tidak bisa berkumpul bersama di dalam tempat yang mulia ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat keistiqomahan. Sehingga guru saya itu pernah berpesan, ketika kamu ingin mendoakan gurumu, tidak usah doakan banyak rezekinya, tetapi doakan dua, yaitu semoga dia sehat dan selalu diberikan keistiqomahan. Inilah dua penyamak yang dianjurkan untuk selalu kita minta kepada Allah. Ada saudara kita di luar sana yang mungkin dia sehat, tetapi karena tidak ada keistiqomahan sehingga tidak ada kemauan untuk hadir bersama kita di tempat yang penuh berkah. Begitupun sebaliknya, saudara kita mungkin ada di luar sana, bahkan banyak yang sebenarnya orang itu istiqomah di jalan Allah, matanya terpotong, tetapi karena tidak ada kesehatan sehingga dia beriman tetapi berada terbaring sakit di dalam rumah sakit. Maka inilah dua bab yang selalu kita minta kepada Allah, semoga kita sehat selalu dan selalu ada keistiqomahan yang tertanam di dalam hati kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita akan menjadi syafaat penerang petunjuk di hari kemudian. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin pergi ke suatu tempat, apakah tempat itu jauh atau dekat, pasti ada suatu tujuan yang melatar belakangnya. Contohnya kita ingin pergi ke Palopo misalnya, pasti ada tujuan yang melatar belakang. Apakah kita ingin pergi hanya ingin jalan-jalan? Apakah pergi hanya bermain-main, tempat permainan? Atau kita pergi karena ingin bersilaturahim kepada keluarga? Kita tahu tujuan kita pergi ke sana karena ada perencanaan sebelumnya. Di sini maka ada milu tapi karena sabab kami mana rencanakan. Tetapi ada sebuah kehadiran kita, Pak,
yang seandainya kita tidak dikasih tahu, maka kita akan tidak tahu. Yaitu hadirnya kita di dunia ini itu untuk siapa dan karena siapa. Hadirnya kita di dunia ini, Pak, kita tidak tahu apa tujuan kita. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak pernah merencanakan, karena kita tidak pernah menginginkan untuk hadir di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan karena kita tidak tahu. Allah memberitahukan, saya menciptakan jin dan manusia. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Irnas pemrata upande upacaji di rupa tahu ini jinnya. Yang jinnya di rupa tahu illa liya'budun, kecuali mengabdi kepada Aku kata Allah. Jadi inilah tujuan kita yang masih banyak orang tidak tahu. Tujuan kita adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali ke dalam Al-Qur'an, kita baca terjemahannya Al-Quran, yang mengabdi kepada Allah, yang bertasbih kepada Allah itu bukan cuma kita manusia, Pak, tetapi langit dan bumi beserta isinya itu juga ikut bertasbih, ikut mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fihin. Langit dan bumi beserta isinya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yemilu linode lolo lisana mata sampai itu mualata. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu di dunia ini, Pak, kecuali semuanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Cuma kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah. Yang kita pahami, ya mereka bertasbih, tetapi cara mereka bertasbih itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di dalam ayat tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa, cuma dua yang ditekankan untuk bertasbih, untuk mengabdi kepada Allah, jin wal ins dan manusia. Mengapa ayat ini tidak dikaitkan juga bahwa dunia juga bertasbih kepada Allah, langit juga bertasbih kepada Allah, mengabdi kepada Allah, bulan mengabdi kepada Allah, bintang-bintang mengabdi kepada Allah. Tetapi di sini ayat ini hanya dua, Pak, jin dan manusia. Mengapa? Karena dua ini, jin dan manusia, termasuk makhluk kalam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada perbedaan antara cara kita mengabdi kepada Allah dan cara alam ketika mengabdi kepada Allah. Di mana letak karakter perbedaannya? Kalau alam mengabdi kepada Allah itu bersifat majbur atau bersifat paksaan, ditundukkan kepada Allah sehingga mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan mengabdi, bintang mengabdi, langit bumi mengabdi beserta isinya mengabdi kepada Allah, tetapi sifatnya paksaan, diperintah, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Al-Qur'an bisa ditaskhir. Lalu bagaimana ketika manusia mengabdi kepada Allah? Itu tidak bersifat paksaan, Pak. Itu bersifat mahdud. Artinya manusia itu diberikan kebebasan, tidak ditundukkan. Wa bil haqqi min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa bil haqqi min rabbikum, katakan Muhammad bahwa kebenaran itu dari Allah. Wa man syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman maka silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kafir maka silakan kafir. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan dalam beribadah, tetapi selain dari itu Allah juga memberikan kita info bahwa kalau kamu beribadah maka aku akan kasih surga. Kalau kamu tidak, maka hadiahmu adalah neraka.
manusia diberikan kebebasan. Ini bawa mulai melodi masa pada asal pada diterima masa pada, maka silakan tidak sholat. Tetapi Allah juga memberikan info, kalau kamu sholat maka surga yang kamu dapatkan. Tetapi kalau kamu tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, maka neraka yang kamu dapatkan. Jadi ada sebuah perbedaan. Alam beribadah dituduhkan sehingga mereka tidak ada yang ingkar kalau manusia diberikan kebebasan ini boleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebagai hadis selalu mengingatkan kepada semua hadir para hadirin untuk senantiasa mengabdi kepada Allah. Setelah itu kita perbaiki cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kematian itu menjemput. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan kematian, maka semua amalan kita itu terputus. Itulah mengapa Rasul mengatakan idza mata insan inqata amaluhu illa bi thalath. Ketika anak cucu Adam itu sudah meninggal, mati anak buah Adam, tabatuana sinina amalan illa bi thalath, kecuali 3 hal. Sholat kita sudah tidak bisa sholat kalau mati. Kita sudah tidak bisa puasa kalau kita sudah mati. Kita sudah tidak bisa bersedekah kalau kita sudah mati. Kenapa? Karena semuanya itu terputus. Tetapi Rasul mengatakan kecuali ada 3. Ada 3 hal yang masih bisa kita dapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama kata Rasul sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Kita bersedekah ke masjid, kita berkontribusi atas pembangunan suatu masjid, maka ketika masjid itu masih ada dipergunakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Imam Asy-Syafi'i mengatakan apalagi sedekah jariyah, yaitu membuat sumur. Ketika membuat sumur, airnya dipergunakan oleh hewan, diminum oleh hewan, binatang maupun manusia. Orangnya sudah mati tapi masih dipergunakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Hadirin jamaah Jumat menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bentuk sedekah yang sebenarnya bagus kita lakukan, Pak, itu sesuatu yang bersifat permanen. Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung-burung, Pak. Tentu kita pernah melihat sarang burung-burung itu kecil sekali, Pak, bicumi. Tapi kata Rasul, barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung-burung, maka Allah akan membuatkannya istana di dalam surga. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmi yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Profesi guru Pak mungkin tidak terlalu banyak gajinya kalau kita berbicara masalah dunia. Tetapi kalau kita berbicara masalah akhirat, profesi guru itu adalah profesi yang mulia. Mengapa? Karena itu termasuk pahala jariyah. Yang ketiga itu aw'ili yuntafa'u, awalidi sholihin yada'una, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Maka dari itu kembali saya ulang, Pak, kita perbaiki ibadah kita. Pada hari kemudian banyak cara-caranya Allah bagaimana mengadili manusia. Yang pertama, Allah bertanya langsung kepada kita. Allah bertanya langsung kepada kita dan kita menjawab sesuai apa yang kita lakukan selama hidup. Umur yang kita pakai, kita hidup 60 sampai 70 tahun atau bahkan ada yang sampai 100 tahun. Itu semuanya ditanya apakah umur kita dipergunakan dengan baik atau tidak. Harta yang kita memiliki dua pertanyaan. Dari mana hartanya dan kita kemanakan harta itu. Itu yang pertama, cara Allah mengadili, Allah yang langsung bertanya kepada kita. Yang kedua, cara Allah mengadili, Allah menghadirkan bukti dan saksi. Apa yang menjadi saksi, apa yang menjadi bukti, yaitu tangan kita dan kaki kita. Makanya dalam surah Yasin itu dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seperti yang Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tak mulut kita ini yang dulu hebat berbicara,
tetapi semuanya akan terdiam, semuanya akan ditutup pada hari kemudian. Hingga memang bicara, wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita yang akan menjadi saksi. Kita selalu berbuat dosa, maka tangan kita akan berbicara. Orang ini selama hidup di dunia ya Allah selalu berbuat dosa, dan kaki akan mengiyakan betul yang dikatakan tangan itu. Orang ini selalu berbuat dosa ketika hidup di dunia. Maka disitulah pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau kita diadili di dunia, mungkin bisa saja kita dicurangi, Pak. Apakah karena mereka disombong, atau karena ada hubungan keluarga sehingga mampu mengatakan fakta yang tidak benar. Tetapi pada hari kemudian, Pak, disitulah keadilan seadil-adilnya. Apa yang kita tanam di dunia ini, maka itu yang kita akan dapatkan pada hari kemudian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana adzabna wa hadina rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه.